Assalamualaikum. Yuk, di video ini kita belajar cara balik nama sertifikat tanah warisan. Nah, ini juga berlaku untuk jual beli sih, tapi aku lebih milih untuk pakai khusus tanah warisan. Selanjutnya, syaratnya apa aja? Syarat balik nama sertifikat tanah warisan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 42. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, pemohon wajib memberikan sejumlah dokumen kepada kantor pertanahan. 3 dokumen: sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang dicatat sebagai pemegang haknya, dan yang ketiga, surat tanda bukti sebagai ahli waris. Nah, itu biasanya berupa kayak surat warisan ataupun surat peninggalan dari yang bersangkutan lah ya. Nah, namun jika peralihan warisan hanya 1 orang, maka pendaftaran peralihan dilakukan kepada orang tersebut. Syaratnya cuma surat tanda bukti sebagai ahli waris aja. Namun, jika penerima warisan lebih dari 1 orang, maka surat tanda bukti ahli waris dan akte pembagian warisnya juga ya. Jadi ada perbedaan nih kalau misalnya yang menerima bagian tanah atau di dalam surat ahli waris itu ada beberapa orang. Oke, selanjutnya setelah dokumen persyaratan di atas dikumpulkan, ada beberapa persyaratan balik nama sertifikat tanah warisan yang perlu kamu lengkapi yang lain lagi nih. Nah, pastikan kamu mencatatnya agar memudahkan ya. Yang pertama ada formulir permohonan. Nah, formulir ini nanti bakal didapat di kantor pertanahan atau bisa di website online di daerah kalian masing-masing. Kedua, surat kuasa ya, jika dikuasakan ya, misalnya dikuasakan ke PPAT ataupun ke orang lain gitu. Nah, yang ketiga ada fotokopi KTP, fotokopi identitas ya, baik KTP, surat kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas. Nah, kemudian jika kalian punya tanahnya udah pernah ada sertifikatnya, maka dibawa juga sertifikat asli tanah tersebut. Namun jika belum ada ya udah gitu ya, cukup dengan surat keterangan waris aja, SKW. Membawa surat keterangan SKW sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keenam, akte wasiat notaris. Misalnya tuh pembagiannya itu melalui notaris ataupun melalui desa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, SPPT. SPPT ini biasanya dia berupa pajak ya. Namun ada sebagian tanah yang hanya cuman PBB-nya aja, dan ada yang lengkap SPPT dan PBB-nya juga ya. Difotokopi dan dicocokkan dengan aslinya, nanti akan dicocokkan, berarti kalian harus bawa asli dan fotokopinya. Yang terakhir, bukti SSB atau BPHTB. Nah, di sini ada perbedaan ya untuk jumlahnya. Nah, jadi untuk penyerahan bukti SSB atau BPHTB ya, surat setoran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bukti bayar pemasukan. Kemudian ada perbedaan di bukti bayar jika lebih dari 60 juta, maka yang formulirnya itu jangan lupa dibawa dan asli ya teman-teman. Selain persyaratan di atas, kamu juga perlu melengkapi surat keterangan berupa identitas diri, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Nah, maksudnya kayak sketsa tanah gitu loh. Nah ya, ukurannya, luas tanahnya, daerahnya di mana gitu ya. Nah, pernyataan tanah tidak sengketa gitu. Jadi dipastikan tanah itu memang hak ahli waris yang di luar, bukan tanah wakaf ataupun tanah dalam sengketa ataupun tanah dalam jaminan bank mungkin misalnya. Nah, itu harus bisa dipastikan. Jadi disuruh buatlah surat pernyataan tidak
sengketa. Kemudian yang terakhir, surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik ya. Jadi maksudnya itu tidak ada orang lain yang akan mengklaim bahwa tanah tersebut bukan milik kita gitu. Oke, cara balik namanya. Yuk, cara balik nama sertifikat tanah dengan mudah. Setelah mengetahui cara balik nama sertifikat, selanjutnya adalah cara atau prosedur dalam proses balik nama. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan. Yuk, yaitu yang pertama bisa mengurus AJB ke PPAT dulu ya. PPAT itu notaris. Nah, pertama, kenapa? Agar transaksi jual beli tanah dilegalkan negara. Nah, maka terlebih dahulu harus mengurus AJB. Akta ini adalah dokumen resmi yang menjadi bukti sah telah terjadi peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. Tujuan dari pengurusan ke PPAT ini adalah untuk menghindari sengketa lahan atau jual beli yang tidak sah. Nah, jadi kalau udah ada notarisnya kan udah pakai ini ya, pakai kekuatan hukum. Nah, beberapa dokumen lain yang harus dibawa ya saat proses pembalikan nama ya penjual atau pembeli. Nah, kalian juga harus punya data pribadi ya, selain tadi KTP yang udah disebutkan, KK, NPWP, dan surat nikah, itu perlu banget. Nah, kemudian kantor PPAT akan memeriksa kesesuaian data yuridis dan data teknis sertifikat tanah. Nanti akan dicek langsung ya. Kemudian dengan data pertanahan yang ada di buku tanah di kantor pertanahan, beneran nggak? Ini udah ada pemiliknya atau ini sebelumnya pemiliknya siapa gitu. Nah, udah oke di PPAT, di notaris, kemudian next ke mengurus balik nama ke kantor BPN. Setelah selesai mengurus AJB di kantor PPAT, pemilik tanah bisa langsung segera mengurus balik nama sertifikat tanah di kantor BPN ya. Badan Pertanahan Negara. Tujuannya untuk mengubah status AJB menjadi ASHM. SHM itu jadi udah jadi hak milik ya, bukan lagi bukan lagi berupa anggunan atau akte gitu. Kemudian pengurusan sertifikat balik nama dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengurusnya secara mandiri. Kedua, menyerahkannya ke kantor PPAT. Bisa juga bila diurus kantor PPAT, tentu akan ada biaya pengurusan kelebihannya. Pemilik tanah tidak perlu mendamandir ke kantor BPN karena semua diurus. Nah, bila diurus sendiri, setelah selesai AJB, maka pemilik tanah bisa langsung mendatangi kantor BPN sesuai dengan lokasi tanah berada. Ya, jadi ke provinsi masing-masing atau ke kabupaten kota masing-masing. Kemudian biaya yang harus dibayar apa aja sih? Nah, kita harus membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB merujuk ke Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, jadi masuk ke pendapatan daerah gitu ya. Salah satu objek BPHTB yang diperoleh yaitu perolehan hak atas tanah seperti pemindahan atau pembalik nama peralihan hak jual beli. Setelah peralihan atau membalik nama sertifikat tanah, penerima hak atau pemilik tanah akan dikenakan pajak berupa BPHTB. Pendaftaran tanah ini akan diproses oleh kantor pertanahan apabila BPHTB-nya telah dibayar dengan lunas dengan menyertakan bukti store BPHTB-nya dengan harga per meternya senilai 1 juta. Maka biaya balik nama sertifikat yang perlu Anda bayarkan adalah sebesar 100.000. Paham ya teman-teman ya rumusnya, gampang banget. Kemudian selanjutnya ini bisa juga langsung di PPAT-nya atau bisa juga ditanyakan ke
kantor BPN terlebih dahulu. Kemudian biaya PPAT ya, kalau misalnya teman-teman nih ngurus di PPAT, biaya yang digunakan untuk proses pembuatan AJB sesuai dengan pasal 32 ayat 1 PP 24 tahun 2016, uang jasa atau honorarium PPAT atau PPAT sementara dan termasuk biaya saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akte. Jadi tidak melebihi 1% dari harga tanahnya. Oke. Kemudian biaya mengurus balik nama di BPN. Nah, ini pertama ini kita udah beres nih dengan BPAT. Selanjutnya kita bayar untuk di BPN-nya sendiri. Dokumen yang sudah dimasukkan masuk ke kantor BPN selanjutnya akan dilakukan pengecekan dulu. Jika sertifikat tersebut bebas dari sengketa atau masalah, biaya yang dikenakan untuk pengecekan ini sebesar 50.000 aja. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi ya, ini sudah diatur di dalam peraturan undang-undang ya, peraturan pemerintah. Nah, biaya BPHTB-nya berapa? Biaya BPHTB-nya sendiri dikenakan sesuai nilai perolehan objek pajak yang ditetapkan, salah satunya dari transaksi jual beli. Jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun perolehan, maka besaran BPHT sama dengan NOP dalam pengenaan PBB tahun terjadinya perolehan. Tarif BPHTB paling tinggi 5% ya, dan ditetapkan oleh Perda masing-masing wilayah. Jadi kembali ke peraturan daerah masing-masing ya teman-teman. Sekian penjelasan dari balik nama sertifikat tanah dilengkapi dengan syarat dan biayanya. Semoga membantu dan pastikan lebih lanjut ketika hendak mengurus balik nama sertifikat di kantor BPN, apakah harus pendaftar online terlebih dahulu atau tidak, karena masing-masing daerah memiliki perbedaan. Oke teman-teman, terima kasih. Salam.